Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbani wa wassalatu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Utamanya nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam. Ketahuilah bahwa dengan iman dan Islam kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan kita akan selamat. Selamat di dunia ini dan selamat di akhirat kelak. Dengan iman dan Islam kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bahagia kehidupan kita di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini umat Islam sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesungguh-sungguhannya di dalam membela kebenaran, membela rasa kemanusiaan dengan adanya agresor Israel yang telah mengeluluh lantakkan bumi Palestina, utamanya di jalur Gaza. Kita sebagai umat Islam di Indonesia tentu tidak boleh tinggal diam. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, marilah kita tunjukkan rasa simpati, rasa empati kita kepada perjuangan rakyat Palestina untuk mengusir penjajah Israel dari bumi Palestina. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Am hasibtum an tadkhulul jannata falamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu dengan mudah begitu saja masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dapat masuk surga dengan mudah? Falamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sedangkan belum nampak jihadmu, belum nampak kesungguh-sungguhanmu di dalam membela kebenaran, membela agama Allah, membela keadilan. Kita belum nampak. Ini sindiran Allah. Yang kedua, wa ya'lamas sabirin, dan belum nampak keteguhanmu, kesabaranmu, keuletanmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini marilah kita jadikan sebagai motivasi bagi kita
bahwa kita perlu memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, bahwa saat ini rakyat Palestina perlu mendapatkan dukungan real dari kita semua yang ada di Indonesia ini. Kalau angkat senjata, saya kira kita tidak punya kemampuan untuk itu. Yang bisa adalah, yang pertama, yang bisa memungkinkan adalah pertama kita berharap menyeru kepada pemerintah Indonesia agar tetap teguh pendiriannya sebagaimana pendahulu-pendahulu tetap teguh di dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memberikan bantuan secara moral dan material. Infak kita, harta benda kita sangat dibutuhkan untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Oleh karena itu, Muhammadiyah pimpinan pusat menyerukan mulai dari pusat sampai ke ranting untuk menghimpun dana ini, dan alhamdulillah informasi yang kita terima, sebagian donatur, sebagian hasil dari pengumpulan itu sudah sampai ke sana. Melalui Muhammadiyah Aid bekerja sama dengan LSM yang ada di sana, sudah terhimpun untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Rasulullah SAW dalam satu kesempatan mengajak kepada kaum muslimin di saat membutuhkan bantuan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, "Abghuni du'afa'akum, abghuni du'afa'akum, abghuni du'afa'akum." Bantulah aku, tolonglah aku, bantulah aku untuk menolong saudara-saudaramu yang kesusahan, yang fakir, yang tertindas, yang tersingkirkan. Apa kata Allah di dalam hadis ini? Fa innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Pasti kamu semua nanti akan ditolong oleh Allah, akan diluaskan rizkimu oleh Allah apabila kamu semua menolong saudaramu yang mendapatkan kesusahan itu. Dalam konteks seiman dan seagama, maka bantuan kita, tentu kita sudah pernah membantu saudara-saudara kita sebangsa, setanah air yang mengalami musibah, gempa, banjir, dan lain-lain sebagainya. Untuk kali ini, melalui mimbar yang sangat berbahagia ini, kami menyerukan, mari kita bantu dengan harta benda kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, apabila kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah atau lainnya, harta kita pada hakikatnya tidak ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Allah tidak akan mengurangi sedikit pun harta yang kita infakkan itu, tetapi Allah akan menambah. Logikanya di mana? Allah akan memberikan keberkahan kepada harta yang tersisa dari harta yang sebagian yang kita keluarkan itu. Dengan keberkahan itulah akan dijamin kita bahagia hidup kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita membantu berupa harta benda, marilah kita beri bantuan berupa tulisan, berupa opini-opini. Sebab sekarang ini orang-orang, kelompok-kelompok yang pro-Israel, mereka membuat opini seakan-akan perjuangan rakyat Palestina itu
merupakan teroris yang harus ditumpas. Ini adalah pemutarbalikan fakta bahwa apa yang terjadi di sana memang ada kelompok yang namanya Hamas yang tidak ada kompromi dengan Israel. Mereka melalui jalur senjata. Ada lagi kelompok Fatah yang mau berkompromi dengan Israel. Tetapi apa yang terjadi, sebagian jalur Gaza yang ditempati kelompok Hamas ini selalu diganggu, selalu diusir. Mereka-mereka yang telah tinggal dan mendiami rumah-rumah diusir untuk keluar, diganti dengan penduduk-penduduk yang sudah disetujui penjajah Israel. Sedangkan yang di tepi barat, yang dihuni oleh kelompok Fatah, pelan-pelan juga telah dicaplok oleh pendudukan Israel. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa mudah-mudahan dua kelompok ini bisa bersatu dan bersama-sama bisa berjuang mengusir penjajah Israel. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi opini-opini yang berkembang, utamanya di medsos, bahwa dikatakan dalam peperangan ini adalah Israel membela diri. Ini adalah logika yang terbalik. Yang benar adalah bangsa Palestina yang membela diri dari gempuran penjajah. Sama dengan ketika bangsa kita dulu berjuang melawan penjajah, maka Jenderal Sudirman juga disebut sebagai ekstremis. Bung Tomo juga disebut sebagai ekstremis karena tidak sejalan dengan penjajah. Maka wajar apabila kelompok-kelompok yang berjuang di Palestina ini oleh Israel disebut sebagai ekstremis. Sayangnya sebutan ini diikuti juga oleh negara-negara lain yang sangat pro dengan Israel, termasuk bagian dari bangsa Indonesia sendiri ada yang ikut-ikutan membela seperti itu. Yang kedua jamaah sekalian, bahwa peperangan ini bukan disebabkan karena Israel didahului diserang, tetapi sebaliknya adalah karena penduduk Israel atau pendudukan atau penjajah Israel mendahului merampas hak-hak rakyat Palestina. Yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada yang mengatakan bahwa bantuan-bantuan yang dihimpun oleh rakyat Indonesia, termasuk yang dihimpun oleh Muhammadiyah, tidak jatuh ke tangan rakyat Palestina, tetapi jatuh ke tangan teroris-teroris. Ini harus kita luruskan, bahwa Muhammadiyah dengan Muhammadiyah Aid yang telah menghimpun dana untuk disalurkan kepada penduduk di sana, penduduk di Palestina, melalui MDMC-nya telah membentuk rumah sakit darurat, di mana di sana untuk melayani bangsa Palestina yang sakit, yang terkena serangan. Bahkan di sana telah berdiri juga rumah sakit Indonesia di daerah Gaza. Di sana tertulis bantuan-bantuan itu dari mana saja dapat dilihat di tembok-tembok tertulis seperti itu di setiap ruangan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi kita semua yang punya keahlian kemampuan untuk menulis, tulislah, bikinlah tulisan untuk menyangga opini-opini orang-orang yang pro Israel itu agar mereka faham apa yang terjadi di sana. Yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita doakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan rakyat Palestina diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan untuk benar-benar berjuang
untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Israel. Kami dapat kabar, alhamdulillah, tadi malam, tadi pagi jam 2 terjadi gencatan senjata. Mudah-mudahan ini dapat menghasilkan satu solusi yang terbaik. Bukan kita ini senang terhadap peperangan, tetapi kita bangsa Indonesia senang perdamaian. Solusi yang terbaik, yang terpenting adalah bagaimana bangsa Palestina ini bisa merdeka sama-sama dengan kita. Sebab di awal-awal kemerdekaan Indonesia, salah satu di antara bangsa yang memberikan dukungan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia adalah rakyat Palestina. Mudah-mudahan jemaah sekalian, doa kita setiap waktu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka sihhah. Allahumma inna nas'aluka sihhah. Allahumma inna nas'aluka sihhah wal iffah wal amanah wa husnal khuluq war ridha fil qadar wa nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.